Halo Bapak Ibu teman-teman sekalian, salam jumpa kembali bersama saya di channel ini. Senang rasanya bisa menjumpai kembali Anda sekalian dalam keadaan sehat-sehat saja, dalam keadaan tetap semangat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ini terkait dengan Pioneer Spy Network yang seringkali mengeluhkan masuk ke aplikasi Pi Network-nya susah, atau bahkan ketika masuk ke aplikasi Pi Network-nya tiba-tiba aplikasinya berhenti, tiba-tiba diklik pun tidak jalan, bahkan ada yang seringkali mengalami tampilan yang putih. Ini juga dialami hal yang sama dengan Pi Browser. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tuntas terkait dengan apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana solusinya. Tetap simak di channel ini sebab sesaat lagi saya akan menyampaikan terkait dengan hal tersebut. Namun sebelum itu mohon dukungannya selalu untuk channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share agar saya bisa terus hadir untuk memberikan info-info yang terupdate to date dan edukasi yang bermanfaat ke hadapan Anda sekalian. Baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita langsung saja masuk kepada pembahasan kita. Jadi apa yang Bapak Ibu teman-teman sekalian alami dengan aplikasi Pi Network ataupun Pi Browser, kesulitan untuk menggunakan aplikasi tersebut dikarenakan tiba-tiba aplikasinya freeze atau hang, atau diklik pun tidak jalan, atau seringkali muncul tampilan cuma putih. Sudah dilakukan pembersihan sampah atau key HP, tetapi juga tetap saja sama. Bahkan ada yang coba mengklik berulang kali, tetap saja dia freeze, tidak jalan. Ini yang dinamakan dengan masalah bug pada sistem Android HP Anda. Jadi apakah yang dimaksud dengan bug tersebut? Mari kita lihat bersama. Ini merupakan salah satu sebab. Bisa saja ini bisa disebabkan oleh karena bug pada Android atau HP Anda. Nah, seringkali kita mendengar istilah bug ini, namun banyak dari kita juga yang tidak paham atau belum paham sebenarnya apa bug ini dan apa yang menyebabkannya dan bagaimana cara mengatasinya. Baik, bug dalam istilah program berarti sebuah kesalahan atau kerusakan dalam produk, perangkat lunak, atau software. Bug adalah sebuah cacat desain pada perangkat keras atau perangkat lunak yang mengakibatkan terjadinya galat pada peralatan atau program, sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Istilah ini tidak hanya berlaku pada sebuah aplikasi, melainkan juga sering terjadi pada smartphone atau Android Anda. Dalam dunia software, bug merupakan sebuah kerusakan yang menghambat kinerja dari aplikasi ataupun smartphone sehingga berjalan tidak sesuai dengan semestinya. Bug yang biasa terjadi pada software, sebuah perangkat mulai dari hang, jadi seperti hang, ditekan-tekan atau diklik pun tidak jalan aplikasinya. Lalu berikut freeze, aplikasinya tertutup dengan tiba-tiba atau tertutup dengan sendirinya. Dalam artian ketika kita sudah masuk ke aplikasinya, tiba-tiba aplikasinya balik kembali ke menu awal lagi. Dalam artian dia tertutup sendiri dan kembali ke menu awal lagi. Ini bukan hanya terjadi pada aplikasi Pi Network atau Pi Browser, namun seringkali juga kita alami pada aplikasi-aplikasi lain seperti Google dan lainnya. Lalu berikut berhenti atau tertutup dengan sendirinya ini bisa dikenal dengan istilah force close. Dan juga ada yang sampai dengan tahap atau level sampai tidak bisa menggunakan lagi aplikasi tersebut. Oke, inilah pengertian daripada bug. Lalu kira-kira hal-hal atau faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya bug?
Jadi penyebab munculnya bug pada Android atau HP Anda, itu yang pertama itu mendownload, seringkali kita mendownload file atau aplikasi sembarangan. Jadi ini yang menyebabkan ketika kita mendownload itu seringkali mengandung virus di dalamnya. Maka dari itu biasakan untuk mengecek terlebih dahulu keamanan dan file atau aplikasi yang ingin Anda download. Hal yang kedua yang menyebabkan bug adalah mengklik link sembarangan. Ini juga yang seringkali dikasih saran di berbagai grup edukasi, termasuk di grup-grup edukasi Pi Network, agar dalam fase atau periode-periode yang krusial seperti ini, kita jangan mengklik link yang tidak kita kenal atau diberikan oleh orang yang tidak kita kenal. Jangan suka mengklik ingin mencari tahu dan sebagainya, sementara kita merasa bahwa tidak terlalu perlu juga untuk mencari tahu, maka sebaiknya jangan diklik. Ya, tak sedikit link di internet yang ketika kita klik bisa mendatangkan virus atau blok pada HP Anda. Sebelum terlanjur pusing memikirkan cara menghilangkan bug pada Android, sebaiknya Anda berhati-hati saat berselancar di internet. Itu hal kedua atau sebab kedua. Sebab ketiga bisa juga karena kerusakan pada sistem Android. Dan kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya yang pertama diminta kita mengupdate aplikasi di Android. Hal ini yang seringkali diabaikan oleh kebanyakan pengguna Android, termasuk para pioneers Pi Network. Jadi mungkin mereka merasa bahwa kita sudah membersihkan sampah ke HP, maka itu sudah cukup. Tidak berhenti di situ saja. Namun penting juga kita mengecek sejumlah aplikasi yang diminta untuk diupdate. Jadi saya akan menunjukkan salah satu cara bagaimana kita mengupdate aplikasi yang diminta. Jadi caranya adalah masuk ke Play Store, lalu klik pada menu profil. Setelah itu kita klik di menu kelola aplikasi dan perangkat. Nah, di sini Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa melihat di sini ada sebuah menu yang bertuliskan semua aplikasi sudah diupdate. Ini karena tadi pagi saya sempat mengupdate sejumlah aplikasi yang diminta untuk diupdate. Itu kurang lebih 10-an aplikasi. Saya kemarin lupa mengecek, sehingga tadi pagi ketika saya mengecek sudah sekitar 10-an aplikasi yang harus saya update kembali, sehingga saya sudah melakukan update dan HP-nya menjadi lebih ringan. Panas HP-nya pun berkurang, bahkan tidak ada. Jadi fungsi dari update itu banyak, termasuk mengatasi, menghilangkan bug pada aplikasi tersebut yang bisa berpengaruh pada bug pada Android, sistem Android HP kita. Jadi bisa kita cek di Play Store di bagian ini. Semua aplikasi sudah diupdate. Kalau belum diupdate, maka nanti akan muncul di situ daftar aplikasi-aplikasi yang harus kita update. Oke. Jadi semoga saja bisa bermanfaat. Lalu cara ketiga yang disarankan adalah melakukan factory reset atau riset ke tampilan awal seperti saat kita awal membeli HP, atau riset ke setelan pabrikan.
Jika bug pada HP Anda sudah menimbulkan gangguan yang cukup serius, yang kadang kita ngeklik hampir semua aplikasi yang kita install di HP, kadang dia tidak respon, bahkan kadang dia kembali lagi tertutup dengan sendirinya, itu berarti masalahnya sudah semakin serius dengan Android, dengan sistem Android HP kita. Maka cara ketiga yang disarankan adalah factory reset. Mau tidak mau Anda harus melakukan factory reset meskipun meninggalkan tugas tambahan untuk kembali mengatur HP. Cara ini cukup ampuh untuk mengatasi bug yang mengganggu. Jadi penting untuk kita mengetahui email akun Gmail kita yang kita daftarkan di Android HP kita tersebut. Passwordnya pun harus dihafalkan. Jadi karena ketika kita melakukan factory reset maka semua datanya hilang. Jadi Anda harus masuk kembali seperti awal Anda membeli HP. Jadi Anda daftar pakai email yang Anda daftarkan itu yang harus Anda ingat, hafal, kemudian passwordnya apa. Karena email dan password itulah yang nantinya Anda bisa kembali atau memanggil kembali aplikasi Pi Network Anda dan juga Pi Browser Anda nantinya. Jadi kalau Anda setelah melakukan factory reset dan Anda mendaftar kembali ke Android Anda dengan menggunakan email akun Gmail yang lain atau email yang baru, maka Anda tidak bisa lagi masuk ke aplikasi Pi Network Anda yang sebelumnya. Mengapa demikian? Karena Anda menggunakan email yang lain. Otomatis Anda akan masuk ke aplikasi Pi Network yang baru seperti pendaftar baru. Otomatis 0 Pi di situ. Jadi penting untuk menghafal akun Gmail atau email kita yang kita daftarkan di Android HP kita. Saat awal kita menggunakan HP kita atau saat awal kita membeli HP kita, maka pendaftaran awal itu biasanya menggunakan email dan passwordnya jangan sampai lupa. Oke, itu cara ketiga. Cara keempat adalah menginstal antivirus. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dukungannya selalu untuk channel ini. Klik tombol subscribe, like and share, agar saya bisa terus hadir untuk memberikan info-info yang terupdate dan edukasi yang bermanfaat ke hadapan Anda sekalian. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.